Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair, kaifa haluk? Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 MI Ma'arif Terpadu Raudatul Muslimin yang Bun Surah sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar apakah yang bisa anak-anak lihat? Apakah menurut kalian anak-anak di dalam gambar tersebut sudah diwajibkan sholat atau puasa oleh Allah SWT? Tentunya tidak, bukan. Allah SWT adalah zat yang maha bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam itu sendiri. Misalnya dalam aturan ibadah, siapa saja yang wajib menjalankan ibadah-ibadah tersebut diatur dengan sangat adil oleh Allah SWT. Siapakah orang yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat atau puasa? Orang yang wajib menjalankan kewajiban agama disebut mukallaf. Lalu, siapakah yang disebut mukallaf itu? Seseorang dapat dikatakan mukallaf apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Baligh. 2. Berakal sehat. 3. Telah sampai dakwah Islam kepadanya. Oleh karena itu, seorang anak kecil dan orang gila belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, rufi'al qalamu an salasatin, anin naimi hatta yastayqid, wa anis swabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Yang artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia ihtilam atau mimpi basah, dan dari orang gila sampai ia berakal. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksud kata diangkat pena di atas adalah tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dan tidak dicatat dosanya. Tidak diwajibkan melaksanakan ibadah berarti orang gila akan diwajibkan melaksanakan ibadah setelah ia sadar, dan anak-anak akan diwajibkan melaksanakan ibadah jika ia sudah baligh. Tidak dicatat dosanya berarti seorang anak yang belum baligh dan orang gila yang belum sadar tidak dicatat dosa-dosanya meskipun melakukan dosa. Akan tetapi ketika orang gila sudah sadar dan anak-anak sudah baligh, maka malaikat atid mulai bertugas untuk mencatat dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, menjadi baligh adalah sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah SWT. Karena sejak terhitung baligh tersebut, ketaatan kita terhadap Allah SWT dan keistiqomahan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT mulai diuji. Apa itu baligh dan bagaimana tanda-tandanya? Hal itu akan kita bahas bersama pada pembahasan berikut. Sekarang, marilah kita bahas bersama pada pembahasan berikut ini. Tanda-tanda baligh. Apa itu baligh? Baligh secara bahasa berasal dari kata balagha yang artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah baligh dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, baligh dijadikan titik awal
dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Lalu apa saja tanda-tanda baligh itu? Tanda-tanda baligh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda-tanda baligh yaitu 1. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. 2. Ihtilam atau mimpi basah untuk anak laki-laki yang berusia minimal 9 tahun juga. Yang ketiga yaitu mencapai usia 15 tahun. 15 tahun dimaksud adalah tahun Hijriah. Bila sampai usia tersebut belum mengalami haid atau ihtika, anak tersebut sudah mencapai usia baligh. Melihat tanda-tanda baligh seperti di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa baligh, baik diawali dengan haid atau ihtilam ataupun tidak. Lalu bagaimana jika anak perempuan yang usianya kurang dari 9 tahun tapi sudah mengeluarkan darah dari kemaluannya? Bisakah hal itu disebut haid? Nah, untuk pembahasan tentang hal ini nanti akan diulas pada subbab berikutnya. Demikianlah anak-anak tentang pembahasan tanda-tanda baligh, baik itu tanda-tanda baligh untuk anak laki-laki maupun tanda-tanda baligh untuk anak perempuan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas yaitu tentang haid. Akhirnya dari ibu saya cukupkan sekian. Tetap semangat anak-anak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.